Perseteruan antara Ahok dan Andre Rosiade kian memanas. Andre kerap kali menghujat Ahok selaku mantan komisaris utama Pertamina. Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina pada 13 Maret 2025. Ahok terlihat membawa amplop coklat berukuran kecil saat menuju ruang pemeriksaan. Saat ditanya wartawan, Ahok mengatakan amplop tersebut berisi data-data rapat selama dia menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Dia membawa untuk berjaga-jaga jika diminta penyidik. Warganet penasaran dengan amplop coklat itu. Pasalnya baru-baru ini, publik juga dihebohkan dengan amplop coklat yang dibagikan saat rapat DPR bersama Pertamina 12 Maret lalu. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, langsung mengklarifikasi bahwa amplop coklat yang diterima rekannya, Herman Kaeron, itu berisi surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Aksi Andre yang langsung mengklarifikasi soal amplop coklat itu malah membuat warganet curiga. Warganet juga heran dengan sikap Andre yang secara belak-belakan membenci Ahok. Diketahui saat rapat DPR bersama Pertamina, Andre mengaku diserang oleh buzzernya Ahok di medsos. Andre juga menyebut Ahok bacot, pahlawan kesiangan, hanya omon-omon, dan hanya marah-marah sebagai komut Pertamina. Saat kader PDIP Rieke ingin memanggil Ahok ke rapat DPR, Andre menolak. Menurutnya, Ahok tak perlu diberi panggung karena sudah tak lagi menjabat sebagai komut Pertamina. Lagi pula, kata Andre, Ahok juga tidak pernah membawa data penting terkait kasus korupsi seperti Erick Thohir. Apakah ini sebabnya Ahok membawa amplop coklat berisi data Pertamina saat diperiksa Kejagung? Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Itu baru kerja pengawasan. Saya ingin menyampaikan, sekali lagi kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya kalau Anda punya kekuasaan dulu ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast. Lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi komut atau penghasilan Prof Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar gak? Nah, jadi gitu. Sehari setelah rapat DPR itu, beredar video Andre Rosiade bersama Dirut Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sedang mengecek BBM di Sumatera Barat. Diketahui Rifa Siahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Pertamina oleh Kejagung pada 25 Februari lalu. Tak hanya itu, warganet juga menguliti jejak digital Andre Rosiade. Sejak Ahok menjabat sebagai komut Pertamina, banyak pemberitaan sentimen Andre ke Ahok. Pada tahun 2020, saat Ahok membongkar kasus korupsi LNG Pertamina, Andre meminta Ahok dicopot dari jabatannya sebagai komut Pertamina karena dianggap bikin gaduh. Hingga kini kasus tersebut masih diusut KPK dan Ahok selalu memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Pertanyaannya, apa maksud dari semua serangan Andre ke Ahok? Apakah Andre ikut terlibat kasus ini? Itu lembaga DPR itu tidak boleh dipakai untuk menyerang orang per orang secara personal tuh.
Itu tidak etik namanya itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Andre menurut saya sudah tidak patut, karena Andre lebih banyak ya terlihat menyerang pribadi orang ketimbang adu argumen mengapa orang ini harus diundang ya datang ke DPR dan sebagainya. Misalnya saya kurang ingat lagi tuh kata-katanya, tapi terkesan memang lebih bersifat personal gitu ya, menyerang pribadi ketimbang ya adu argumen ya mengapa dan tidak mengapa, apa tidak pak di mana ya ketidakpantasannya, sebab mengapa dan sebagainya itu gitu. Ini argumen-argumen yang kumakan itu karena ya itulah seperti yang diucapkan oleh Bung Andre menurut saya ya. Jadi tidak patut dan tidak tepat ya menggunakan forum DPR itu untuk menyerang orang per orang. Ya apalagi warga negara Indonesia sendiri gitu. Ahok itu ya warga negara Indonesia, masa ya seorang warga negara Indonesia biasa yang nggak menjabat apa-apa ya kan malah diperlakukan tidak patut di lembaga yang terhormat seperti DPR itu gitu. Jadi mereka udah berkuasa rame-rame pula itu seperti kelimpungan menghadapi seorang yang bernama Ahok gitu. Nah mestinya sebagai anggota Dewan Terhormat, wakil rakyat ya mereka lebih menghormati rakyat, namanya juga wakil rakyat gitu ya. Ini kita lihat sebaliknya, kalau pemerintah dihormati ya dan rakyat ya seperti yang diperlakukan mereka kepada Ahok gitu. Padahal mereka itu bukan wakil pemerintah loh. Mereka itu wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat ya mereka mestinya lebih menghormati hak-hak warga negara ya, lalu pribadi warga negara ya kan, kehormatan warga negara ya dibandingkan dengan pejabat negara atau pemerintah begitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah justru karena dianggap selama ini Ahok ini omon-omon lah, dia dipanggil sekarang ke DPR gitu loh, supaya data-data dia yang memungkinkan yang membuat yang disebut oleh Ahok itu dia pegang tapi nggak pernah disampaikan gitu, dibuka di DPR gitu. Data-data apa sih sebenarnya? Karena saya kira ya DPR-nya mesti memahami tidak mudah bagi setiap orang untuk melakukan proses atau melaporkan sesuatu ke penegak hukum. Ya kan nggak mudah itu bukan pekerjaan enteng. Karena di kita itu tidak ada perlindungan terhadap para pelapor. Ya kan belum apa-apa biasanya sudah dilapor balik, pencemaran nama baik gitu. Ya sama seperti yang dilakukan oleh DPR. Mereka belum periksa, mereka tanya, mereka udah cap langsung. Ahok itu omon-omon, kenapa nggak dilaporkan ke para penegak hukum saja? Kan mereka juga nggak tahu apakah sudah pernah dilaporkan atau tidak oleh Ahok, misalnya begitu ya. Jangan-jangan sudah pernah, tapi diabaikan dan sebagainya dan seterusnya itu. Dan mereka juga nggak tahu mengapa Ahok selama ini misalnya tidak mau melaporkan. Karena mungkin ada tekanan, ya, karena mungkin ada ini itu macam-macam yang memungkinkan orang seperti Ahok itu kemudian tidak mau melakukan pelaporan, misalnya begitu. Karena kita tahu lah di Republik ini gitu ya, ada istilah yang menyebut kamu lapor kehilangan ayam, ya kambingnya pun hilang gitu loh. Karena selalu begitu tuh. Selama ini kita masih di level kita masih di situ gitu. Nah oleh karena itulah ya DPR lah yang harus mewadai itu, memfasilitasi itu untuk memberi kekuatan kepada saudara Ahok ya, agar katakanlah misalnya kalau ia melakukan pelaporan, dia akan dilindungi ya setidaknya oleh anggota DPR karena Ahok sedang melaksanakan fungsinya sebagai komut ya dalam dulunya yaitu melakukan pengawasan ke internal Pertamina ya di mana Ahok menjadi komut pada saat itu gitu. Nah, oleh karena itulah saya menyesalkan sekali sikap Bung Andre ya yang terlihat sangat emosional, yang kita nggak tahu apa faktornya membuat beliau itu begitu emosional. Kan biasa-biasa saja gitu. Padahal anggota DPR itu diberi kewenangan untuk manggil siapapun. Nah, dan itu satu. Yang kedua yang perlakukanlah setiap warga negara kita itu dengan terhormat. Gitu loh. Jangan dihakimi dulu, jangan dicap dulu, belum diundang gitu kan, belum dicari tahu kenapa Ahok selama ini nggak mau melaporkan dan kira-kira gitu. Sikap Andre Rosiade yang defensif menimbulkan kecurigaan. Apakah Andre sedang menyembunyikan sesuatu?